الرجيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah pada maghrib yang mulia ini kita masih diberi olehnya salah seorang yang berada di salah satu taman-taman surga Allah yang ada di dunia. Dan insyaallah mudah-mudahan jadi wasilah bagi kita mudah berada dalam surga Allah di akhirat nanti. Juga Ramadan jaga tidak pernah lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para wali dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, ulama mutaakhirin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, Imam Masjid Jabal Nur yang kita cintai. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, para guru-guru kami yang hadir, yang dipilih oleh Allah pada kesempatan pengajian malam yang mulia ini. Takdim hormat kami kepada ketua dekan masjid beserta seluruh jajarannya. Istimewa penghormatan kami kepada seluruh para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita lanjutkan pembahasan kita. Malam Ahad kemarin kita sudah sampai pada pembahasan syarat-syarat untuk tayammum. Malam ini kita akan membahas rukun tayammum. Rukun tayammum kita harus paham. Kalau fardu wudu ada 6 disebut dengan fardu tayammum, kita harus paham. Disebut dengan rukun tayammum itu ada berapa. Maka malam ini kita akan membahas pada halaman 30 pasal yang pertama di dalam kitab Bidayatul Muqtadin, yang bersumber di dalam kitab Bidayatul Muqtadin pada halaman 30 pasal yang pertama dari atas, tentang pembahasan rukun-rukun tayammum. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal bermula ini suatu pasal pada menyatakan tentang rukun tayammum. Maka adapun bermula rukun tayammum itu ada 5 perkara. Rukun tayammum atau fardu tayammum ada 5. Kalau fardu wudu ada 6. Fardu wudu, anggota wudu 4. Fardu wudu 6. Nah, fardu tayammum atau rukun tayammum 5, anggotanya 2. Di anggota tayammum dengan anggota wudu beda. Anggota wudu ada 4, namun fardunya ada 6. Yang sudah kita bahas pada pembahasan perkara wudu. Nah, mana 5 perkara yang perlu kita pahami ya, supaya kita tidak tertipu dengan tayammum praktek atau tayammum yang seolah-olah bisa kita tayammum di dinding pesawat. Boleh kita tayammum di dinding mobil. Padahal sudah kita tahu syarat-syaratnya untuk sah tayammum itu mesti dengan tanah atau tanah yang menjadi bubuk yang kering, dan tanah tersebut yang bisa lengket di saat kita tepuk, kemudian tanah itu suci. Itu dari syaratnya. Nah, maka dari rukun tayammum itu ada 5. Al-awwalu, yang pertama, memindahkan tanah kepada mukanya. Di saat kita tepuk, pindahkan tanah ke wajahnya atau ke mukanya, terusap di wajahnya. Ini adalah merupakan rukun yang pertama. Nah, di saat kita tayammum, tepuk yang pertama, kemudian pindahkan tanah itu ke mukanya. Dan disertakan di saat kita tepuknya, itu nanti akan kita bahas pada
juga kita pahami menyangkut dengan yang pertamanya. Nah, kemudian yang kedua, ya, sesudah kita pindah tanah ke wajahnya, kemudian dua tangannya itu juga yang kedua usap dua tangannya hingga dua sikunya. Jikalau dengan kita usap itu dua tangan kita, di saat kita tekuk yang keduanya angkat tanah itu usap kedua tangannya hingga dua sikunya, dua tangan. Maka di sini baru dibahas maksud dua tangan di sini pergelengan tangan sampai sikunya. Adapun telapak tangan yang di belakangnya, maka bila terdapat yang kedua itu adalah hukumnya wajib dan terdapat muhtamad hukumnya sunnah. Seperti ini. Di saat kita tepuk, ini belakangnya, ini belakang ini ada dua pendapat ulama, khilaf. Tapi yang diperintahkan mulai daripada pergelengan sampai kepada siku. Nah, maka bila seandainya sesudah kita tepuk, letakkan tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Nah, seperti ini supaya tidak jadi mustakmal tanah. Maka tarik yang pertama sampai mentok ke siku, balik, sampai ke sini balik lagi. Karena kalau langsung, maka tanah yang ini mustakmal. Nah, jadi kita balik, jadi belakang ini, kemudian tarik lagi, baru dihitung dari sini. Karena atas kaul yang mu'tamad, telapak tangan atau belakang tangan ini bukan dalam batas perkara yang wajib, beda dengan wudu. Nah, jadi ini ada khilaf para ulama kalau menyangkut dengan belakangnya telapak tangan. Yang tidak ada khilaf mulai daripada pergelengan tangannya sampai sikunya. Ini yang tidak ada khilafnya menyangkut dengan perkara usap yang keduanya, yaitu dua telapak tangannya. Ini yang pertamanya usap mukanya, tersapu mukanya. Yang kedua sapu dua tangannya dengan tanah yang baru, tidak boleh dengan tanah yang pertama. Jadi tekuk yang pertama usap di wajah, kemudian tekuk yang kedua usap di tangannya. Enggak boleh nanti masih ada tanahnya yang sisa tadi di saat kita tekuk di wajah masih sisa tanahnya. Boleh enggak usah tekuk lagi, langsung usap lagi ke tangan. Tidak diperkenankan karena tanah yang diusap muka tadi sudah kena anggota yang fardunya. Maka tanah yang sudah bisa dengan wajahnya, maka tanah itu mustamal. Jadi kalau tanah mustamal, maka tanah tersebut pun harus dibersihkan dulu. Jangan nanti sesudah dia sapu wajahnya, ternyata ada sisa tanah ini langsung ditepuk yang keduanya. Karena tanah ini bila seandainya jatuh ke tempat itu, maka tanah itu akan jadi tanah mustakmal. Tanah mustakmal bukan tanah bernajis, tetapi tidak bisa tanah itu kita pakai lagi untuk istibahah sholat. Itu tidak diperkenankan lagi. Kenapa? Karena tayammum itu bukan merafa hadas. Yang merafa hadas adalah berwudu. Berwudu itu merafa hadas. Tapi tayammum bukanlah merafa hadas, tetapi istibahah sholat. Ini yang perlu untuk kita pahamnya menyangkut dengan yang keduanya. Nah, maka disyarahkan oleh para ulama tentang menyangkut dengan di saat kita mengusap wajah dan mengusap dua tangan, maka diniatkan. Ini adalah merupakan diniatkan untuk istibahah fardu sholatnya. Dalam arti istibahah mengharuskan sholat yang fardunya. Kalau yang sunnah, maka boleh dia mengerjakannya berulang-ulang. Tapi kalau yang fardu, maka satu tayammum hanya untuk menanggung satu fardu, menyelesaikan satu fardu. Nah, andai kata misalnya seorang khatib, seorang khatib sesudah membaca
untuk mengerjakan sholat. Nah, jadi jangan terbayang nanti baca khutbah dengan sholat memang itu satu paket, tetapi dua perintah yang berbeda. Dua perintah yang berbeda. Jadi dua perintah yang wajib yang berbeda, maka seorang khatib tidak bisa dengan satu tayamum. Di tayamumnya untuk baca khutbah, sesudah baca khutbah turun, kemudian dia tayamum untuk sholat. Nah, ini yang perlu dipahaminya supaya kenapa? Ya, supaya tidak tidak menjadi permasalahan di saat kita mengerjakannya, ujungnya kita ikut-ikutan. Karena bila seandainya kita ikut-ikutan, tidak ada fondasi di saat kita mengerjakannya, tidak ada ilmu yang di saat kita kerjakan, maka sebagaimana dalam kaidah disebut wa kullu man bi'ilmi ya'malu amaluhu ma'qudatun lahu. Amal yang dikerjakan tidak disertai dengan ilmunya, maka amal itu ditolak mentah-mentah. Jadi amal apapun yang dia kerjakan, maka mesti dengan ilmunya. Maka bila tidak ada ilmu, maka berhati-hati. Ya, karena bila seandainya tidak ada ilmu, tidak ada jalan bagi kita nanti di akhirat untuk kita bisa selamat. Nah, maka yang perlu untuk dipahaminya, di saat dia memindahkan tangannya ke wajahnya dan ke tangannya, nah maka muhtarim menyertai di saat dia tepuknya, maka di saat dia pindah muhtarim dengan niat. Tidak boleh awal niat kemudian baru dia tepuk. Jadi muhtarim bifi'lih, yang namanya niat itu muhtarim bifi'lih, menyertai dengan perbuatannya. Jangan sampai nanti tepuk dulu, sesudah tepuk baru dia atau niat dulu, sesudah dia niat baru dia tepuk. Itu tidak muhtarim namanya. Sama seperti kita ambil dulu, mau buang wudhu juga muhtarim bifi'lih. Kapan dia menjatuhkan niat? Di saat dia ambil wudhu, wajib menjatuhkan niatnya di saat membasuh yang pertama fardunya. Mana fardu yang di saat dibasuh yang pertamanya? Itu membasuh muka. Basuh tangan. Nah, ini pergelangan tangannya. Itu bukan perkara fardu di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, maka apabila ada orang yang niat di saat ambil wudhu, di saat dia basuh tangannya, dalam mazhab Imam Syafi'i, maka dia tidak sah sebagai ambil wudhu. Karena tidak muqtarin bifi'li, tidak menyertai niat itu dengan perbuatan fardunya. Karena yang tadi perbuatan sunnah. Maka menjatuhkan niat di saat ambil wudhu, di saat membasuh muka. Niat-niat yang tadi itu perkara sunnah. Tapi di saat niat nawaitu raf'al hadasil asghar min a'dha'il wudhu'i fardan lillahi ta'ala, itu di mana tempatnya? Di saat basuh muka. Ini kalau seandainya dia berwudhu, maka di saat dia tayammum, di saat dia tepuk, sudah, maka dia tepuk. Nah, pada tepuk itu jatuhkan niatnya. Untuk tayammum. Dan juga untuk dia mengusap kedua tangannya. Nah, ini penting untuk dipahami. Wa ikanan, dan jika ada tayammum itu bukan untuk ibadah sholat, istibahan sholat, tapi bukan dia untuk sholatnya, tetapi dia tayammumnya untuk merafakkan atau untuk istibahan juga sholatnya, tapi dia untuk istibahan sholat karena dia ada hadas besarnya, ganti daripada mandi wajibnya. Ada seorang perempuan yang baru suci daripada haid, sementara bila dia belum mandi ataupun belum tayammum, maka tidak boleh digauli oleh suaminya, masih dihitung dosa haram. Dan bila seandainya dia sudah selesai berhubungan suami istri, maka dia berjunub. Untuk dia sholat, maka dia tidak bisa. Namun karena tidak ada airnya, kondisi kemarau, bagaimana caranya? Maka dia tetap untuk tayammum. Tayammum pertama yaitu untuk ganti daripada mandi wajibnya. Nah, kemudian baru tayammum selanjutnya yang kedua untuk istibahan sholatnya.
Karena kenapa? Karena dia ada dua hal yang perlu untuk diselesaikan supaya dia bisa mengerjakan sholat. Tetapi niatnya tetap untuk istibahah sholat. Karena tayamum harus kita ingat, karena tayamum itu bukan untuk merafakkan hadas, tetapi untuk memperbolehkan sholat. Nah, ini yang perlu diingat, karena rukun tayamumnya ada 5. Ini yang keduanya. Kemudian wasalisu yang ketiga, rukun tayamum itu yang tadi memindahkan tangan daripada tepuknya ke wajahnya, itu pindah, ya, pindah tangan ke tangannya, itu adalah merupakan ya fardu atau pindah. Adapun usap itu satu fardu lagi, pindah satu rukun, usap satu rukun. Mana usap? Satu. Nah, jadi pindah dari tanah tepuk, tujuan pindah ini untuk tayamum. Letakkan di wajah, belum dia usap. Usap satu fardu, pindah satu fardu. Nah, maka 1 dan 2, kemudian yang ketiga usap wajahnya. Kira-kira jelas? Pertama, tepuk, angkat, letak di wajah, itu satu fardu. Tepuk, angkat, letak di tangan, itu satu fardu. Nah, maka perlu untuk kita pahami, usap wajah dan usap tangan itu adalah merupakan fardu yang berbeda. Jelas Pak? Belum jelas? Tepuk ini adalah merupakan satu hal. Tepuk, angkat, letak di wajah, ini belum usap. Baru pindah, itu satu fardu. Usap itu juga satu fardu. Begitu pula tepuk, angkat, letak di tangan, itu juga satu fardu. Usap itu juga satu fardu. Nah, maka perlu dipahami ada 5. Pertama tadi disebut langsung pindah tangan untuk wajah dan untuk tangan, itu satu fardu. Kemudian yang kedua, pasangkan niat. Kenapa enggak disebut pada tayamum niat dulu? Kenapa? Ini enggak disebutkan kalau pada wudu pertama niat, kedua basuh muka. Kenapa disebut pada wudu niat pertama? Karena didahului oleh perkara sunat yang lainnya. Ada basuh tangan, ada gumur-gumur, ada. Tapi di saat tayamum tidak didahului oleh yang lain. Makanya disebut dulu menyangkut dengan masalah pindah tangan dulu. Baru yang keduanya disebut dengan niat. Kapan niatnya? Di saat muqtarin bifi'li. Kalau tidak muqtarin bifi'li, maka tidak disebut dengan niat. Karena niat itu innama a'malu binniyat, ada niat, ada faedahnya. Enggak ada niat, enggak ada niat. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi harus kita bilang yang pertama adalah rukun daripada tayamum atau fardu tayamum. Yang pertama pindah tangan ke wajah dan kedua tangan. Yang kedua menjatuhkan niat di saat pindah keduanya. Kemudian yang ketiga usap wajahnya. Sudah diletak, usap adalah satu fardu. Yang ketiga, dan tidak disyaratkan mesti merata, karena sekali usap saja dari atas ke bawah. Tepuk, letak, ini baru letak, ini sudah selesai satu fardu. Usap, ini sekali usap, ini adalah juga satu fardu. Fardu yang berapa? Yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, ya, jadi usap kedua tangannya atau menyapu kedua tangannya sampai kepada sikunya. Nah, itu adalah merupakan yang keempat. Yang ketiga, usap atau sapu mukanya. Yang keempat, usap tangan atau sapu tangan hingga sampai sikunya, mentok siku. Nah, kalau seandainya tidak merata kena tangannya, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, karena tidak disyaratkan mesti harus merata.
Tapi orang tayamum tidak rata kena di wajahnya dan tidak rata kena di tangannya, maka tetap diusap tayamum. Kenapa? Karena bukan bisik yang halus, tapi air adalah bisik yang halus. Nah, ini yang keempatnya. Kemudian rukun yang kelima atau fardu yang kelima adalah tertib. Makna tertib ya, beraturan. Satu, dua, itu adalah merupakan tertib namanya. Tidak sah andai kata ada yang usap tangan dulu, nah, kemudian yang kedua baru diusap atau disapu wajah. Nah, itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak tertib namanya. Jadi mesti ya rukunnya atau disebut dengan fardunya yang kelima adalah tertib. Mana tertib? Yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Pertama berarti sapu atau usap wajahnya, yang kedua usap tangannya hingga sikunya. Ini adalah merupakan fardu tayammum yang mesti untuk dipahaminya supaya kita ya, di saat kita melakukan tayammum karena dia ada airnya atau karena sahib jamaahirnya. Ini yang sering ini kejadiannya kalau kita di Indonesia ya insya Allah ada air. Ya, mudah-mudahan terus ada airnya kan gitu. Nah, tapi yang sering kadang-kadang kita harus pahami di saat kita ada kendala sahib jamaahir. Nah, orang yang sahib jamaahir yang diperban di tempat wudhunya, di tempat anggota wudhu. Anggota wudhu andai kata tak bisa kita usap kepala karena bocor kepala atau dijahit kepalanya. Di segi yang masih terbuka dan bisa disampaikan air tidak masalah. Tapi andai kata tangan ini yang jadi masalah, yang seharusnya dibasuh, tetapi karena tidak bisa dibasuh, kata dokter kalau kena air ini akan busuk. Tidak boleh kena air dulu. Nah, kalau seperti yang demikian, bagaimana caranya untuk sah tayammumnya dan supaya tidak wajib untuk mengulangi sholat? Nah, maka perlu untuk dipahaminya itu namanya sahib jamaahir. Jadi bagaimana cara tayammumnya? Tayammum sama seperti ya kita tayammum yang seperti ini fardunya. Cuman bila diusap di atas perbannya dengan cara orang yang berwudu, di saat diperban ambil wudhu. Ini tangannya yang patah atau ini tangannya yang buka. Maka di saat diperban ambil wudhu. Sesudah kita ambil wudhu maka silakan perban. Maka di saat dia diperban berarti dia diperban tangannya atau anggota wudhunya yang mesti kena airnya, dia sedang dalam keadaan suci. Nah, maka nanti di saat sudah diperban selesai, kemudian batal wudhunya, nggak apa-apa. Nanti masuk waktu Isya atau masuk waktu subuh atau masuk waktu selanjutnya, dia ambil wudhu anggota yang lain wajib masuk semuanya. Nah, yang satu tadi bagaimana caranya? Nggak bisa kita masuk karena kalau kena air busuk kata dokter. Ya sudah, karena waktu diperbannya kita dalam keadaan suci, maka boleh usap saja dengan airnya di atas perban. Satu saja airnya di atas perban. Nah, ini adalah ambil wudhu yang kami lihat. Sholatnya sah dia untuk mengerjakan sholat dan tidak wajib dia kotor. Namun untuk linafsi, sholatnya tidak boleh menanggung sholat orang lain. Nah, jadi orang yang sahih jamaahir tidak boleh dia menjadi imam, tidak boleh diikut oleh orang lain. Nah, karena kenapa? Tamam untuk dirinya, tapi tidak untuk orang yang lain. Nah, ini menyangkut dengan sahih jamaahir yang diperban, ya, di anggota yang wajib kena airnya. Nah, ini menyangkut dengan masalah yang tidak perlu ulang. Nah, adapun yang tidak bisa disampaikan air seperti orang misalnya di saat diperban dia tidak dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan suci. Nah, kalau tidak dalam keadaan suci maka diperbannya dia dalam keadaan hadas kecil. Maka apabila dia tidak mau tayammum,
namun bagi dia untuk sholat itu dia tidak dituntut lagi sah untuk sholatnya. Tapi bila seandainya suatu saat perbannya dibuka dan bisa dia ambil wudhu yang sempurna, maka wajib pulang sholat semenjak ini perban dipasang. Kenapa? Karena wudhunya termasuk tiada tamam, tidak sempurna wudhunya. Tapi saya ada usap tadi, usapnya dia dalam keadaan tidak suci. Nah, ini perlu untuk dipahaminya supaya kenapa? Supaya kita bisa memilah-milah bagi orang yang sahih jahil, bagi orang yang ada luka di tempat anggota yang wajib kena air wudhu. Nah, yang ketiga, bukan dengan usap airnya dalam keadaan sucinya atau dalam keadaan tidak sucinya, tapi dengan tayamum. Bagaimana tayamumnya? Nah, kalau seandainya dia tayamum, ini perlu untuk dipahami juga. Tayamumnya orang yang sahih jabairnya, misalnya di tangannya. Nah, di tangannya, bila seandainya sesudah dia diperban, tapi dia tidak usap, namun diperbannya tidak dalam keadaan suci, diperban. Nah, maka yang lainnya tetap dia ambil dulu yang lainnya, maka dia tayamum untuk menyempurnakan yang ininya, maka sholatnya tidak wajib diulang. Dia tayamum yang sesudah dia ambil dulu, dia selesaikan wudhunya. Nah, itu menyangkut dengan masalah tempat, itu ada khilaf para ulama. Sebahagian wakilnya pendapat para ulama, sebahagian di tayamumnya di saat sampai membasuh pada tangan, basuh wajah, kemudian basuh tangan. Nah, di saat dia basuh tangannya, maka langsung dia tayamum. Di sebahagian ulama mengatakan seperti yang demikian, namun sebahagian ulama mengatakan ambil dulu dia seperti biasa, cuma yang nggak sampai air tadi yang mana? Yang diperban tadi, nggak sampai airnya. Nah, maka sesudah itu baru dia tayamum. Nah, jadi tayamumnya ini tangannya bagaimana? Karena nggak bisa diusap, usap saja, tidak kasih ke bawah. Nah, ini perlu untuk kita hadirkan supaya kenapa? Supaya memudahkan. Tidak ada alasan kita tidak sholat. Jangan sampai nanti gara-gara hal sedikit saja punya tak sholat. Yang paling banyak di saat masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, malam ini masuk rumah sakit, malam itu kebiasaan kita tak sholat. 3 hari di rumah sakit, berarti kita 1 hari 5 kali. Kalau 3 hari 15 waktu kita meninggalkan sholat. Andai kata kita meninggal, cukup dari itu masuk neraka. Coba bayangkan, padahal di luar itu kita rajin sholatnya, nggak pernah tinggal sholat kita. Tapi gara-gara masuk ke rumah sakit, dia nama kita dipasang air infusnya, nggak sholat. Padahal masih boleh kita mengerjakan sholat secara tayamum. Oh, nggak mungkin tubuh kita bawa anak ke dalam rumah sakit kita dikasih. Nggak apa-apa, sholat hormat waktu. Ada apa sholat hormat waktu? Kalau sholat hormat waktu, enggak ambil wudhu, enggak tayamum. Tapi saya kotor, saya bernajis. Ini celana dalam saya nggak bisa nih, sudah ada ininya nih, nggak suci lagi. Walau tidak suci tetap nggak masalah, hormat waktu. Bagaimana cara sholat hormat waktu? Hormat sholat waktu kalau seandainya masih bisa dia duduk. Kalau nggak bisa duduk, baring itu boleh. Sama seperti perintah yang lain. Cuma bagaimana dia niatnya? Sahaja aku sholat fardhu maghrib 3 rakaat, hormat waktu karena Allah. Hormat waktu aja. Kenapa? Karena dia sedang dalam keadaan daruratnya. Sesudah dia sholat seperti biasa, baca Fatihah, kemudian ininya sambil duduk pun boleh. Kemudian rukun, isyarat rukunnya, sujud juga isyarat sujudnya. Kalau saya sujud nggak apa-apa. Tapi niatnya tetap hormat waktunya. Selesai, maka dia selesai. Andai dia tidak diizinkan balik oleh Allah, balik hanya untuk diantar ke bagian sana, dia tak ditanya lagi kenapa kau tak sholat tadi. Tapi kalau dia diizinkan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita masalah Ya. Pertama, bagaimana yang sebenarnya caranya ini kemarin sama itu tadi untuk mengganti Jawabannya tadi karena patah, karena dibalut, diperban. berarti yang pulang sebelum kita makan soalnya kita balik dari rumah sakit ini kita juga tidak mengganti ya. Nah kita makan soalnya apakah kita mengganti jadi masuk maghrib atau bulan maghrib masuk bulan maghrib atau bisa tidak pulang dulu atau yang bagus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dengan masalah tanah yang sah untuk tayamum. Nah, sebenarnya sudah kita bahas pada hari yang lalu, nggak apa-apa. Karena kedua nggak ada di syarat bukan rukun. Syarat untuk sah tayamum yaitu tanah yang suci. Tanah boleh debu yang asal dari tanah, karena debu banyak. Debu itu adalah bahasa am. Bisa jadi debunya dari tepung, bisa jadi debunya daripada debu kayu, bisa jadi debunya daripada debu-debu yang lain. Nah, syarat untuk sah dengan tanah yang suci ini berarti debunya dari tanah yang suci. Boleh dimengumpulkan, boleh dengan sengajanya atau itu terserah. Yang penting dengan tanahnya dipastikan dengan uangnya atau dengan yakinnya tanah itu adalah tanah yang suci. Nah, menyangkut dengan tanah atau debu yang lengket di mobil, yang lengket di dinding pesawat, yakin tidak itu suci? Kalau yakin ini adalah debu yang suci, maka itu tingkat kepada kalau seandainya memang itu benar-benar debunya dari tanah. Tapi kalau seandainya debu dari mobil yang ada di dindingnya, nah ini yang harus diperhatikan. Nah, bisa tingkat mana kita meyakinkan atau buat kita bahwa itu adalah debu yang suci? Karena disyaratkan dan tidak sah tayamumnya di sofa. Nggak ada tanah, nggak ada debu, cuma tepuk saja di sofanya. Itu bukan tayamum, tetapi praktek tayamum namanya. Dia perlu dipahami karena syarat utama untuk sah tayamumnya. Dan insya Allah nanti akan disertai oleh Pak Jumbo. Nah, ini menyangkut dengan masalahnya tanah. Syarat yang pertama, tanahnya bon kita atau yakin itu adalah tanah suci. Kemudian yang kedua menyangkut dengan masalah sahib jabahirnya. Karena kita tayamum tadi atau kita tidak tayamum karena buru diperban, ujungnya kita tidak dalam keadaan suci. Ini yang kebiasaannya kan nggak mungkin usbah dulu nama suster, dulu harus terjamin dulu kan? Ini jarang orang yang seperti itu. Ujungnya langsung diperban dalam keadaan tidak berwudu. Berarti otomatis kita diperban jadi sahib jabahirnya dalam keadaan berhadas. Nah, kalau dalam keadaan berhadas, otomatis kalaupun kita usap di atasnya dengan air, ini maka mungkin misalnya kita tayamum di rumah sakit, ujungnya kita ambil wudhu dan usap air di atas berbannya. Nah, maka itu sholat kita dihitung sah. Namun sholat tersebut wajib ulang. Kapan ulangnya? Di waktu kita nanti sudah bisa buka perban dan sudah bisa kena airnya. Kapan bagaimana cara berubahnya ulangnya sholat? Karena ulang itu disebut dengan qadha, tapi tidak berdosa. Karena ada yang kita qadha, tapi kita sudah duluan dapat dosa. Itu qadha yang berdosa. Qadha tetap wajib, tapi kita sudah duluan ditulis dosa. Itu kita tinggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur syariah. Nah, yang ada uzur syariah kita tinggal sholat cuma tertidur.
Sesudah Isya kita qada Isya, sesudah subuh kita qada subuh. Itu terserah kita, masyita. Makna masyita terserah kita. Mau qada satu hari ini kesempatan saya belum masuk kerja, luang waktunya qada 1 hari 5 waktu, langsung boleh. Atau 1 hari selesai semuanya kita qada sampai 15 waktu juga diperkenankan. Karena tak mesti asar qada asar, maghrib qada maghrib ya. Qada itu masyita terserah kita cara model qadanya. Karena yang namanya qada itu bayarnya bukan lagi cash, bukan lagi tunai, itu bayar cicilan. Makanya disebut dengan qada. Kalau yang bayar cash itu namanya ada bayar tunai, bayar cash tepat waktu, itu namanya bayar tunai. Tapi kalau bayar qada itu namanya bayar cicilan. Kita lagi ada kesempatan, badan sudah mulai sehat, langsung cicil sekalian, bisa, tidak ada masalah. Karena itu bukan hutang dengan manusia, itu hutang hablum min Allah, hutang kita dengan Allah. Seperti itu. Maka perlu juga untuk kita pahami. Kira-kira jelas? Tadi maksudnya ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini masih belajar nih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di rumah sakit itu, Ustaz. Akhirnya kan mungkin tadi tergambarkan buka. Mungkin dia maksudnya itu kalau itu masuk. Kayak misalnya dia patah tulang kan. Dia sadar nih, dia memang duduk tak bisa. Duduk tak bisa. Terus ada yang putus. Mungkin dia nambah Pasang oksigen begini. tapi dia sadar. Jadi bagaimana cara sholatnya? Kayak buka. Tak bisa. Buka ada. Tayammum tak bisa. Kayak bukan dia. Gak bisa. Nah, kita tayammumkan dia juga gak bisa. Ambil wudhu lebih-lebih. Sementara dia sadar cuma mata yang kedip-kedip itu kan. Cuma berbicara gak bisa. Kita bisa ngomong bisa. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Kita tulang lah itu kan. Oke, siap. Nah, kalau seandainya seperti demikian kejadiannya, kalau dia masih sadar, maka tetap masih wajib sholat. Jangan kita pikir nggak lagi wajib sholat karena dia sudah lehernya patah. Tubuhnya kayak punya tadi gimana? Nah, kalau seandainya dia seperti demikian, nggak usah tayammum. Nggak usah. Sholat hormat waktu aja dulu dia, supaya dia tidak berdosa. Sholat hormat waktu aja dulu. Karena untuk kita tayammum pun susah hukumnya. Kita menghadirkan untuk dia kita tayammum itu susah. Apalagi untuk kita ambilkan wudhu kepadanya, susah itu. Maka yang lebih rusak kepadanya bagaimana? Lebih rusak kepadanya, maka sholatlah hormat waktu saja. Jangankan dia mau berdiri wudhu aja nggak bisa. Jadi bagaimana cara sholatnya? Ujung kakinya hadapkan ke arah kiblat, kepalanya ke arah timur. Maka suruh dia sholat hormat waktu dengan isyarat. Suruh dia sholat hormat waktu dengan isyarat. Bagaimana cara dia kita suruh? Ajarkan dia. Niat di saat dia takbir Allahu Akbar. Ini sholat maghrib. Niat dalam hatinya, sahaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat hormat waktu karena Allah. Kemudian sesudah itu dia baca Fatihah seperti biasa karena dia bisa baca. Bisa dia ngomong, bisa baca, bisa semuanya baca Fatihah. Sesudah baca Fatihah, kemudian dia baca surah, kemudian dia rukunya dengan isyarat kedip matanya. Ini isyaratnya untuk Allah, kedip matanya. Kecuali mata pun nggak bisa kedip lagi, itu nggak perlu sholat lagi. Kita balikkan tidak sholat. Kita balikkan di depan. Kalau yang laki-laki balikkan kepalanya ke arah kirinya bahu imam. Ini contoh. Ini kalau seandainya jenazah laki-laki, arah kiblatnya kemana? Ke sana. Maka baringkan laki-laki sebagai jenazah yang laki-laki, baringkan kepala dia ke bahu kiri imam. Ini. Di mana dibahasnya dalam kitab Tanwirul Anwar. Apa faedahnya? Faedah untuk jenazah lebih besar. Walau kepalanya andai kata semua seperti ini atau semua seperti ini, sholat jenazah tetap sah. Tetapi untuk lebih besar pahala dan faedah kepada jenazah yang laki-laki bahu ke bahu kirinya imam. Kalau jenazahnya perempuan ke
Kenapa? Karena laki-laki ini menanggung beban. Dosa istrinya, dosa anaknya, dosa dirinya, semuanya di atas pundaknya. Maka digugurkan pahala jenazah laki-laki ini dengan salam imam yang pertama lewat ujung kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Digugurkan dosanya dengan catatan syarat 40 yang mensolatkan dia. Makanya sah wasiat. Kalau seandainya saya meninggal, pastikan nanti yang mensolatkan jenazah saya 40 orang. Kalau belum, cari orangnya, bayar ujrahnya. Sah. Sah. Bayar ujrahnya. Tolong salatkan tembus ujrah ini ujrahnya. Boleh. Sah. Ini yang pertama kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, dibalik kepalanya ke arah kanannya imam. Kepala jenazah perempuan berdiri sunat bagi imam sejajar dengan pinggul. Kenapa? Keterangan di situ karena perempuan yang paling banyak dosanya adalah antara pinggangnya dan kepalanya. Itu kalau perempuan, makanya pinggulnya. Ayat diobat apa namanya? Camirnya kan? Bibirnya, pinggulnya. Itu adalah merupakan dosa. Berdirinya seorang imam setara dengan pinggulnya, maka akan digugurkan dosa si jenazah perempuan itu lewat ujung-ujungnya dengan salam imam yang pertama, dengan catatan di belakangnya ada orang yang sholat 40 orang. Karena 40 orang kata Rasulullah berkumpul, maka satu daripada 40 itu adalah istajabah Rasul. Maka cukup dengan itu Allah gugurkan dosa si perempuan itu. Seperti itu. Tapi kalau masih bisa kedip-kedip mata, masih sadar dia, kita suruh sholat dulu. Kalau dia sembuh nantinya, maka selama dia sakit, ulang balik sholatnya. Tapi kalau seandainya dia itu sakit yang terakhirnya, maka dia tak dipertanyakan lagi kenapa kamu sholat lagi. Makanya di sini perlu ilmunya, banyak baca. La yadkhulul jannah illa bi'ilmin. Tak boleh masuk surga kecuali di bawah ilmu. Makanya orang yang tak ada ilmu tak boleh masuk surga. Yang tak ada ilmu tak boleh masuk surga. Kenapa? Karena memang dia tidak ada syarat untuk masuk surga. Makanya kalau ingin masuk surga, pastikan di dunia kita harus ada ilmu. Ilmu apa? Tauhid, fikih, dan tasawuf. 3 ilmu labuda, tidak boleh tidak. Tak ada tawar menawar itu. Oh tapi saya nggak bisa alim lagi tingkat-tingkat kita memang bukan lagi belajar untuk alim. Bukan kepingin lagi jadi pimpinan pondok. Belajar kita ini semata-mata mencari ridha dan kasih sayang Allah. Karena di akhirat nanti masuk surga kita bukan dengan ibadah, tetapi dengan meraih kasih sayang dan cinta. Kira-kira jelas ya? Masih ada waktunya? Komunikasi. Oh ya, silakan. Ya, nggak masalah. Kalau seandainya memang tidak bisa kita putar itu, nggak apa-apa. Tapi pahamkan. Bagaimana mungkin kalau seandainya dia nggak bisa kakinya kita angkat ke arah kita, nggak apa-apa. Nggak masalah. Karena bagi dia itu sudah tingkat itu usahanya, maka bagi dia itu kaifahamkan. Baringkan dia, bagaimana dia enaknya, kakinya nggak menghadap kiblat pun nggak apa-apa. Karena bagi dia adalah rusak total bagi dia. Yang penting jangan pernah lewat waktu sholat. Nah, yang penting dia masih dalam keadaan sadar. Kalau tidak lagi sadar, maka tidak ada lagi tuntutan. Dalam syariat orang yang tidak lagi sadar, maka tidak ada tuntutan. Sudah kartu kuning. Ya, kira-kira jelas ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji' wal insyaallah nanti ke depan kita akan melanjutkan pembahasan sunat tayammum. Ya, sunat tayammum ada 12. Kalau sunat wudu ada 28. Sunat wudu 28. Sunat tayammum ada 12. Insyaallah ke depan akan kita lanjutkan kembali pembahasan yang mudah-mudahan ya manfaat bagi khususnya pribadi kami sendiri, umumnya kepada saudara-saudara sekalian. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan
Ramadan